Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Saya masih tersambung bersama Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG, dan juga ada jurnalis senior Metro TV, ada Mas Prihadi di sini. Saya mau ke Mas Andri terlebih dahulu. Mas Andri, jadi tadi kita bahas soal siklon Senyar. Nah, siklon Senyar ini itu seberapa besar yang bisa terjadi karena siklon Senyar untuk potensi cuaca ekstrimnya sampai akhirnya mengakibatkan kita lihat banjir bandang di banyak titik di Pulau Sumatera itu. Baik, untuk siklon Senyar ya berdasarkan catatan BMKG, hujan di 3 provinsi yang terjadi ya sangat-sangat ekstrim ya. Hitungan ekstrim itu adalah dalam 1 hari curah hujan di atas 150 mm. Nah, hitungan ekstrim ya. Nah, yang terjadi kemarin sebagai contoh adalah rekor ya di Provinsi Aceh terjadi hujan dengan intensitas 311 mm terjadi di catatannya di wilayah Langsa ya. Lalu kemudian di Sumatera Barat itu sekitar 261 mm per hari di wilayah Lubuk Minturun. Dan di Sumatera Utara rekornya 2-3 hari kemarin adalah 238 mm di wilayah Kecamatan Pakat ya. Artinya ini dampak yang diakibatkan oleh si Senyar ini sangat-sangat ekstrim ya, dan terkonfirmasi dari catatan pengamatan curah hujan BMKG yang jauh di atas ambang batas ekstrim. Baik, Cuaca Pak hariannya. Andri, dari catatan BMKG sejauh ini dengan intensitas sampai dengan 311 mm per hari itu, apakah sudah pernah terjadi bencana sebesar yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat seperti yang kita lihat hari ini, Pak, sebelumnya? Kalau kita lihat catatan rekor curah hujan ekstrim di Indonesia yang terbaru itu memang yang tertinggi masih rekornya di wilayah Bali kemarin, di banjir bandang Bali September ya, kurang lebih sekitar 385 mm, Pak Valen. Lalu juga pernah 2020 di Jakarta juga banjir besar 377 mm. Jadi artinya secara ketinggian ya intensitas mungkin masih di bawah yang tadi saya sempatkan ya. Namun ini kan efek dari Senyar ini kejadian berhari-hari, Mbak Valen. Jadi curah hujan itu berturut-turut 24, 25, 26 bahkan 27 gitu. Karena si pergerakan si siklon Senyar itu sangat lambat dan persisten di wilayah perairan Selat Malaka, sehingga ini yang menyebabkan sangat-sangat masif ya ketika suatu wilayah mengalami hujan yang lebat, sangat lebat, bahkan berhari 3 hari berturut-turut. Nah, apa yang kita lihat saat ini dampaknya sangat-sangat masif. Baik, Demikian. jadi itu tadi analisa dari Mas Andri, Mas Pri. Jadi kalau sudah terpetakan dengan curah hujan se-ekstrem itu bisa menyebabkan bencana di Indonesia ini. Nah, harusnya dari sebelum-sebelumnya mitigasi bencana itu sudah mulai disiapkan, bukan? Iya, kalau kita bicara soal mitigasi di saat posisinya saat ini sudah tanggap darurat, saya rasa percuma ya. Karena kita memang seharusnya saat ini lebih fokus ke tanggap darurat untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat seperti itu. Pada saat-saat sudah tidak ada bencana, kita baru bicara soal mitigasi. Nah, yang terjadi kemudian adalah bagian dari mitigasi yang dilakukan oleh BMKG dengan memberikan early warning system di tanggal 21 November itu sudah jauh lebih cukup sebenarnya. Yang saya mau ulangi lagi adalah bahwa kondisi saat ini adalah bukan kondisi yang normal. Kita bicara soal Senyar, Pak Andri, bahwa Senyar sendiri siklon yang mungkin tiba-tiba ada gitu kan, dan kaget kalau misalkan Indonesia tuh menerima siklon Senyar seperti ini. Biasanya karena dia tidak dekat dengan garis ekuator. Betul seperti itu. Nah, kedua bahwa Senyar ini kan hanya sebagai faktor trigger. Karena dari kajian resiko hidrometeorologi daerah-daerah di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat ini kan memang sudah cukup kritis seperti itu kan, sudah beresiko tinggi hidrometeorologinya seperti itu. Jadi ketika kemudian Senyar datang, hujan deras berturut-turut selama 3 hari, itu menjadi pemicunya. Jadi mungkin bukan bermaksud ingin menyelamatkan nama Senyar ya, tapi
ini adalah bagian dari proses yang lama. Banjir bandang dengan kayu-kayu gelondongan yang keluar itu bukan proses yang sekejap aja, hanya karena senyap. Senyap datang hanya men-trigger. Padahal krisis atau resiko hidrometeorologinya sudah ada. Sejak mungkin alih fungsi lahan seperti itu, campur tangan manusia di daerah-daerah aliran sungai, ataupun juga di sekitar sungai-sungai seperti itu. Oke, Mas Pri kalau juga mau bicara dengan Mas Andri juga saya persilakan. Mas Andri, yang menjadi soal dan yang menjadi menarik ini, kenapa kemudian Indonesia kedatangan senyar? Padahal kita tahu bahwa siklon ini kan amat sangat menjauh dari ekuator seperti itu. Apakah ini yang juga pada akhirnya peta contingency plan kita terkait dengan kebencanaan hidrometeorologi juga masih harus diubah, Pak Andri? Ya, betul, setuju Mas Priyadi. Jadi bahwasannya kami sampaikan ya si senyar ini sangat-sangat tidak biasa ya, karena siklon tropis tumbuh pada lintang rendah atau sekitar ekuator di sekitar 4,5 derajat lintang utara ya di kawasan Selat Malaka ini memang secara klimatologis harusnya tidak mendukung pembentukan siklon tropis. Nah, namun kami lihat, kami analisis ada beberapa faktor yang kenapa si senyar ini kok bisa tumbuh ya. Di antaranya adalah adanya anomali atmosfer ya, beberapa faktor seperti adanya penguatan juga monsun Asia di waktu bersamaan, lalu juga kemudian itu membentuk konvergensi besar ya di Selat Malaka, dan juga suhu permukaan air laut itu sangat hangat juga di wilayah Malaka, dan penguatan juga beberapa dinamika atmosfer seperti NGO dan juga Kelvin dan Rossby, dan juga pengaruh geografi selat yang sempit ya menciptakan kondisi bibit siklon ya yang berkembang di wilayah tersebut. Ini menjadi menarik juga dalam konteks kajian sains meteorologi dan oceanografi. Ini menjadi catatan. Namun sebenarnya kejadian serupa pun pernah terjadi, Mbak Valen, Mas Priyadi. Jadi bahwa pada tahun 2001 terjadi siklon Pamei ya, yang memang tumbuh juga di sekitar perairan Selat Malaka dan melintas ke daratan, tapi itu geraknya cepat dan menuju ke Samudra Hindia. Nah, bedanya si senyar ini, dia tidak melintas lewat, tetapi dia cukup lama berada di Selat Malaka. Sempat masuk di tanggal 26 Desember siang hingga malam hari, kemudian paginya belok lagi ke Selat Malaka dan pergerakannya sangat-sangat lambat gitu. Dan ini yang mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer di sekitar wilayah 3 provinsi tersebut, sehingga tarikan massa udara itu berada ngumpul isyaratnya ya di sekitar wilayah siklon, dan ini yang menyebabkan 2 hingga 3 hari hujan berturut-turut. Dan untuk diketahui juga si senyar ini sekarang masih aktif, X-nya bekasnya ya ada di Laut Cina Selatan. Nah ini sangat-sangat menarik. Mas Andri, satu terakhir, dengan ada 2-3 hari ke depannya ini yang harus diantisipasi, apakah sudah ada rekayasa cuaca yang dilakukan BMKG? Singkat saja, Mas. Oh baik, mulai tanggal 27 sudah mulai ya Mbak Valen, bahwasannya modifikasi sudah mulai dilakukan, walaupun seperti saya sampaikan di awal sudah mulai menurun ya potensi ekstrimnya, namun konteks OMC ini untuk dalam rangka mengurangi intensitas dalam konteks evakuasi serta pemulihan pasca siklon ya, untuk mengurangi intensitas hujan sisa yang masih berpotensi di sekitar wilayah terdampak. Satu hal lagi mungkin saya tambahkan, justru di bulan Desember, November, Desember, Januari, Februari hingga April, potensi siklon sekarang berpindah di wilayah selatan ya, Mas pribadi Mbak Valen ya, sehingga di wilayah selatan Jawa, mulai dari barat Sumatera, Bengkulu, bagian barat Bengkulu, Lampung, selatan Jawa ya hingga ke NTT, ini juga kami terus waspadai adanya potensi yang ke depan hingga bulan April ya, mulai dari bibit-bibit siklon, bahkan mungkin bisa berkembang bibit siklon tropis juga. Ini juga perlu
diwaspadai nanti ke depannya untuk langkah Baik, mitigasi. jadi modifikasi cuaca sudah dilakukan dan juga masih ada yang harus diwaspadai karena ada pergerakan siklon ke arah selatan. Terima kasih Mas Andri karena sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV pagi ini. Terima kasih Mas Andri. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.